Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di Matematika Peminatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas persamaan eksponen. Nah, jadi apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya itu mengandung suatu peubah. Kita akan membahas macam-macam persamaan eksponen, tapi di pertemuan ini kita hanya akan membahas 3 macam persamaan eksponen. Untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Jadi yang pertama, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan 1 dengan A-nya ini harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi dia harus positif A-nya itu dan tidak boleh sama dengan 1. Maka nilainya menjadi fx sama dengan 0. Jadi perhitungannya kita akan mengambil si pangkat ini disama dengankan 0. Dengan syarat sini ya, ini harus sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh soal. 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 1. Oke, kita selesaikan. Di sini jelas ya, sama dengannya 1. Jadi kita ambil pangkatnya, disama dengankan 0. Nah, di sini 2x dikurangin 1, tadi pangkatnya ya, sama dengan 0. Ini tinggal kita hitung seperti biasanya, menjadi 2x sama dengan 1, karena di sini negatif 1 ya. Lalu, di depan x ada 2, maka menjadi 1/2. 1/2, gitu ya. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan setengah. Untuk contoh soal kedua, coba kalian lihat di sini. Di sini jelas 17 pangkat x kuadrat dikurangi 10 ditambah 16 sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1. Mau di sini berapapun, mau di sini 100. Kalau sama dengan 1, maka kita ambil pangkatnya sama dengan 0. Ini ya, kalau bentuk fungsi kuadrat seperti ini, maka kita harus memfaktorkannya. Ingat ya, cara memfaktorkan sudah diajarkan di SMP juga ya. Kalau sudah seperti ini, maka x-nya ini sama dengan 8. Ini ya, berasal dari x min 8. Maka ini akan menjadi x sama dengan 8 dan ini x sama dengan 2. Jadi, penyelesaiannya adalah x sama dengan 8 atau x sama dengan 2. Oke, kita berpindah ke persamaan kedua, yaitu dalam bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Dengan syarat A-nya sama ya, harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Maka, kita ambil, ini adalah fungsinya ini disama dengankan P. Nah, bagaimana contoh soalnya? Begini, ini adalah bilangan pokok. Ini adalah fungsi. Ini bilangan ratusan. Maka, bilangan ini harus kita buat menjadi bilangan pokok, yaitu 7. Disamakan. 7 pangkat berapa hasilnya? 343. Oh, ternyata 7 pangkat 3. Kalau sudah seperti ini, bilangan pokoknya itu sudah sama-sama 7 ya. Kita kemudian ambil pangkatnya ini. Pangkat ini sama dengan ini. Nah, ini jawaban 2 berasal dari 3 dikurangi 1. Terus, x sama dengan 1. 2 dibagi 2. Kita berpindah ke contoh soal yang kedua. Di sini 3. 3 pangkat 7x dikurangi 2 sama dengan 243. Alternatif penyelesaiannya sama ya, karena di sini bilangan pokoknya 3, ini harus dibuat menjadi 3 pangkat berapa? Hasilnya 243, ternyata pangkat 5. Kalau bilangan pokoknya sama, udah tinggal kita ambil pangkatnya disama dengankan. Nah, ini 7 berasal dari 5 ditambah 2. Lalu di depan X ada 7, maka bilangan di depan X ini, dia akan membagi yang belakang sini. Maka X sama dengan 1, 7 dibagi 7, gitu ya.
Lalu pada persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, jadi ini bentuknya dua-duanya fungsi ya. Dengan syarat A-nya sama seperti tadi, harus positif, tidak boleh sama dengan 1. Maka ketika kita memiliki suatu persamaan eksponen, bilangan pokoknya sama. Kemudian di sini fungsi fx, di sini fungsi gx, maka fungsi itu disama dengankan atau pangkat itu disama dengankan. Untuk contoh soalnya ini. 25 pangkat x tambah 3 sama dengan 5 pangkat x dikurangi 1. Di sini yang besar adalah 25. Jadi 25 ini kita buat menjadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2. Jangan lupa ini dikurung. Kenapa? Kalau enggak kalian kurung, nanti yang kalian kali hanya si x-nya. Padahal 2 ini harus mengali x dan harus juga mengalikan 3. Kalau sudah ini, dilihat ya. Ini 5, 5. Sama ya. Tinggal kita ambil pangkatnya. Nah, seperti ini. Nih, 2 kali x, 2x. 2 kali 3, 6. Nah, kita satukan x sama x. Yang tidak punya x, tidak punya x gitu ya. Disatukan. Lalu menjadi x sama dengan negatif 7. Kita berpindah ke contoh soal yang kedua. Untuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini yang kelihatan besar adalah 36, jadi kita pangkatkan si 36 menjadi 6 pangkat 2. Sama, harus ada kurung gitu ya kalau untuk fungsi. Lalu, kita buat di sini. Ini dia di bawah 1 per ya. Maka 6, 1 pernya udah kita hilangkan, menjadi seperti ini. Negatif 2 dikali x dikurangi 5. Nah, ini bilangan pokoknya 6 sudah sama. Kita ambil ini. Jangan lupa ya, ini dikali gini. Terus kita satukan semuanya ke sisi kiri. Sama dengan 0. Kalau sudah, kita faktorkan. Gini ya. Nah, ini yang ketiga dalam bentuk akar. Di sini 3 pangkat x dikurangi 4 sama dengan akar 27 pangkat 3x tambah 2. Maka 27 ini yang akan kita ubah. Kita ubah menjadi 3 pangkat. 3 pangkat berapa? Ternyata 3 pangkat 3. Dan ini kenapa, Bu? Kok bisa per 2? Gitu kan, pasti kalian ada yang bingung ya. Jadi, ingat ya, aturan ketika akar. Jadi, pangkatnya ini, dan di sini akar tidak ada angkanya, berarti di sini sebenarnya ada angka 2. Maka ketika akarnya kita hilangkan, kita ganti dengan per 2. Kemudian 3 ini diperoleh, 3 pangkat 3 ini diperoleh dari 27. Tinggal kita ambil pangkatnya. Nih, pangkatnya kita ambil. Terus kalau kalian merasa kesulitan menghitung, ini 3 ini kalian kalikan dengan yang pembilangannya ini. Ini ya, dikali begini, kemudian menjadi seperti ini. 3 kali 3x, maka 9x. 3 dikali 2, maka hasilnya 6. Lalu 2-nya ini kita gunakan untuk dikalikan. Jadi sebenarnya kedua ruasnya dikali dengan 2, maka muncul 2. Ini ya. Terus kita kalikan. 2 kali x, 2x. 2 kali negatif 4, negatif 8. Gitu ya. Kemudian x-nya kita satukan. Nah, ketemulah ini. Kita segera ke tugas ya. Jadi untuk materi kali ini tidak akan banyak, tugasnya juga tidak akan banyak. Hanya mempelajari materi dengan seksama dan buat ringkasan di buku catatan kalian. Lalu kerjakan soal di Google Form dan jangan lupa tulis langkahnya dengan rapi di buku catatan kalian. Langkah-langkah itu akan dikumpulkan bersamaan dengan tugas grafik dan waktu pengumpulan akan diinfokan lebih lanjut. Kerjakan tugas di jadwal pelajaran matematika peminatan. Jangan menunda-nunda. Ingat, jangan menunda-nunda. Oke, terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari Ibu. Selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.